Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi wa yajib. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhib. Alhamdulillahi wa subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita telah memasuki bulan pertama setelah bulan suci Ramadan dengan udara yang insyaallah dipenuhi dengan keharuman Idul Fitri atau hari raya berbuka bagi umat Islam. Sepatutnya kita melakukan takbir, melakukan tasbih dan melakukan tahmid serta tahlil untuk memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sepatutnya pula kita memeriksa kembali hati kita. Kita memeriksa kembali jiwa dan perasaan kita. Sudahkah kita betul-betul telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya? Sudahkah betul-betul kita mencintai Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat? Sudahkah betul-betul kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang semestinya? Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin dan bagi mereka yang bertakwa, sepatutnya menyadari bahwa beribadah atau menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya dilakukan dengan cara tanpa syarat. Sebab semua syarat yang diperlukan, syarat yang diinginkan, syarat yang diharapkan untuk kita mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah dipenuhi. Bahkan sejak detik pertama kali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita mengurangi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak kemudian memuncakkan rasa pengabdian dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, salaful ummah atau generasi terbaik dari umat ini sudah meladangkan berbagai macam sikap bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita memuncakkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuncakkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti semua apa yang diatur, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita patuhi dan kita jalani. Lalu semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita ridhoi. Terhadap aturan-aturan agama sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami selama di kehidupan dunia ini, tidak ada lagi sikap terbaik selain kita bersabar, ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saya ingin menyampaikan satu kisah yang pernah dialami secara nyata seperti diceritakan oleh para ulama dan sejarawan, oleh seorang ulama besar di abad ke-6 Hijriah, yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Ansari. Suatu saat ketika pergi ke Mekah, beliau berada dalam situasi yang sangat kritis. Semua bekalnya habis, tidak ada sanak kerabat, tidak ada handai taulan, tidak ada pihak yang membantu atau menyediakan layanan kepadanya. Semua bekal perjalanannya habis, hartanya tidak ada dan beliau berada dalam kondisi kelaparan. Lalu pada saat seperti itu, tiba-tiba beliau menemukan satu kantong yang terbungkus rapi, dibungkus dengan ikat sutra. Lalu dibawanya, ketika dibuka ternyata isinya adalah kalung mutiara dan perhiasan yang sangat indah. Beliau bergumam, barangkali ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian beliau mengingat kembali bahwa ini bukan hartanya. Ini adalah temuan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimanapun sebesar apapun harta benda yang beliau temukan dan serumit apapun kondisi ekonomi maupun kondisi fisik yang beliau derita, tetap saja aturan Allah Subhanahu wa taala berjalan. Tetap saja kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seseorang bukan hanya berpasrah ataupun menghadapi kondisi yang ada, tetapi dia pun harus menuruti apa yang memang Allah perintahkan atau Allah larang. Lantas kemudian beliau berjalan ke tengah keramaian. Ditemukanlah seorang bapak-bapak tua yang kemudian bercerita,
bahwa beliau sudah kehilangan satu bungkus harta benda. Disebutkan ciri-cirinya sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Syekh Ibnu Abdul Baqi. Lalu kemudian Ibnu Abdul Baqi menemui orang tua tersebut, menanyakan lebih detail ciri-ciri dari harta benda yang dimilikinya dan kemudian hilang. Dia menyebutkan persis satu bungkus perhiasan yang dililit dengan sutra berisi kalung mutiara dengan deskripsi dan spesifikasi yang sama persis dengan apa yang beliau temukan. Akhirnya Ibnu Abdul Baqi menyerahkan apa yang dia temukan itu kepada pemiliknya. Dan sebelum itu, pada saat orang tua ini tadi ada di kerumunan, beliau sebenarnya sudah membuat sayembara, sudah membuat pengumuman ke orang banyak bahwa beliau kehilangan harta benda yang barang siapa menemukannya akan diberikan hadiah sebesar 500 dinar. 500 dinar itu, para hadirin, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seukuran 2 kg emas yang kalau kita konversikan dengan ukuran kita saat ini senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Satu harta yang sangat besar yang seandainya itu dimiliki oleh Ibnu Abdul Baqi, maka semua kesulitannya akan sirna seketika. Tetapi beliau ini adalah orang yang tahu dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah orang yang ahli fikih, yang mengerti betul hukum halal dan haram. Memang betul bapak tua tadi menjanjikan bahwa siapa saja yang menemukan kantongnya akan diberikan harta itu, dan tidak salah bahwa Ibnu Abdul Baqi lah yang memang menemukan kantong itu. Tapi ada satu hukum fikih yang sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, bahwa yang namanya ju'alah atau sayembara mensyaratkan bahwa orang yang berhasil memenuhinya harus betul-betul melakukan satu upaya setelah sayembara itu diumumkan dan bukan sebelumnya. Ibnu Abdul Baqi tahu bahwa beliau sudah menemukan harta benda itu sebelum sayembara itu diumumkan, sebelum beliau mendengarnya, sehingga betul-betul itu adalah hukum harta temuan atau luqatah yang harus dikembalikan begitu saja tanpa imbalan kepada pemiliknya. Beliau bukan masuk pada kriteria orang yang baru mencari-cari ketika sayembara diumumkan, sehingga beliau menolak pemberian dari bapak tua tadi. Dipaksa-paksa tetap tidak mau. Padahal beliau diceritakan sendiri bahwa sebelum itu sempat bergumam, ini adalah harta yang cukup bahkan sangat banyak, dan saya dalam kondisi kelaparan, saya dalam kondisi tidak punya keluarga, tidak punya handai talon. Seandainya saya ambil itu, saya tahu, dan orang yang memberikannya pun ridho saja. Tetapi Ibnu Abdul Baqi tetap menolak. Beliau tetap ingin berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya beliau ingin berpasrah tanpa menawar-nawar, tanpa ingin menyampaikan kelat-kelit ataupun berbagai macam tawaran yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Beliau masih yakin sepenuhnya bahwa manakala seseorang meninggalkan apa yang tidak disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Seandainya bukan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya itu nanti di akhirat. Lalu apa yang terjadi para jamaah? Ibnu Abdul Baqi ini setelah beberapa hari kemudian pulang keluar dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau naik sebuah kapal, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan perjalanan walaupun juga masih tidak punya apa-apa, masih kekurangan harta. Qaddarullah, kapal ini di tengah bahtera, kapal ini di tengah samudra mengalami peristiwa yang mengerikan sehingga kapalnya pecah dan sekian banyak penumpangnya menjadi korban jiwa. Tetapi Ibnu Abdul Baqi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebilah papan di kapal ini yang berhasil beliau pegang sampai mengantarkan beliau ke tepian, ke sebuah pulau. Satu kenikmatan yang luar biasa. Tetapi cerita tidak berhenti sampai di situ. Ibnu Abdul Baqi kemudian singgah di pulau yang baru tersebut. Pulaunya dihuni beberapa orang, tidak ada sama sekali yang beliau kenal. Beliau juga belum memiliki pikiran bagaimana akan memenuhi hidup di atas pulau itu. Lalu beliau diam saja, banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Beliau terus membaca ayat suci Al-Quran dan beribadah di atas pulau tersebut sampai kemudian seseorang datang, lalu melihat bahwa orang ini ternyata bisa membaca Al-Quran. Orang ini ternyata menghafal kitab Allah. Orang ini ternyata tahu kitab suci yang di zaman itu mungkin masih sulit, apalagi di wilayah yang terpencil. Lalu kemudian mereka meminta Ibnu Abdul Baqi untuk mengajari mereka membaca Al-Quran.
Ibnu Abdul Baqi kemudian memberikan pelajaran kepada mereka, dan ternyata mereka tanpa diminta dan tanpa perjanjian memberikan hadiah-hadiah, dan Ibnu Abdul Baqi memiliki harta yang cukup banyak. Lalu beliau terus tetap fokus membaca Al-Quran, tidak disibukkan dengan mencari penghasilan yang lain. Lalu orang-orang pun datang bertanya, apakah engkau wahai Syekh juga bisa menulis atau mengajarkan kami untuk menulis? Beliau menyanggupinya, sehingga beliau pun kemudian mengajari mereka baca tulis Al-Quran. Lalu mereka kembali memberikan harta yang melimpah ruah. Tapi cerita tidak berhenti sampai di situ para jamaah. Mereka kemudian datang kepada Ibnu Abdul Baqi menyatakan, kami memiliki seorang anak gadis yang sudah tidak punya lagi keluarga. Hanya engkaulah yang kami pandang cocok untuk meminangnya. Hanya engkaulah yang kami pandang cocok untuk menjadi suaminya. Maka Ibnu Abdul Baqi pun dipaksa untuk menikah dengan gadis tersebut, walaupun beliau tidak terlalu berminat. Lalu kemudian pada malam pertama diantarkanlah gadis itu oleh keluarganya kepada Ibnu Abdul Baqi dalam kondisi sudah siap menjadi istrinya. Tetapi pada saat itu Ibnu Abdul Baqi terperangah, terperanjat. Beliau justru tidak melihat wajah anak gadis perempuan itu, tetapi melihat di lehernya terlilit sebuah kalung mutiara yang sama persis dengan apa yang tadi beliau temukan di Mekah dan sudah beliau kembalikan kepada pemiliknya. Terus beliau memandangi itu sampai keluarganya gadis itu bertanya-tanya, wahai Syekh, engkau mengecewakan gadis yang telah engkau pinang. Kenapa engkau sama sekali tidak melihatnya, justru memperhatikan harta atau perhiasan yang di bawahnya? Lalu Ibnu Abdul Baqi menceritakan kisahnya, bagaimana beliau dulu menemukan kalung yang persis dengan itu, lalu diserahkan kepada pemiliknya. Lalu beliau menolak untuk menerima balasan apa-apa dari pemiliknya. Mereka pun sontak melakukan takbir Allahu Akbar. Subhanallah, gadis ini tidak lain tidak bukan adalah anak dari bapak tua yang kau temui di Mekah tadi. Gadis ini tidak lain tidak bukan adalah penerus dari orang tua yang tidak berhasil memaksamu untuk menerima hadiah darinya. Dan orang tua itu sudah pernah berkata, sudah pernah berazam, beliau sudah mengatakan bahwa tidak akan menemukan lagi orang sebaik Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari untuk dinikahkan dengan putrinya. Beliau bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jma' baini wa bainahu li uzawwij ibnati. Ya Allah, himpunkanlah antara aku dengan dirinya agar aku nikahkan dia dengan putriku. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan pertemuan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengabulkan agar Ibnu Abdul Baqi ini berhasil dengan satu atau lain cara yang tidak diduga-duga untuk menikah dengan putrinya. Maka kemudian Ibnu Abdul Baqi menikah dengan putri tersebut dan mempunyai 2 anak. Lalu para jamaah, tidak lama setelah itu ternyata istrinya meninggal dunia. Kedua anaknya juga meninggal dunia. Lalu Ibnu Abdul Baqi mewarisi perhiasan kalung mutiara dan berbagai perhiasan lainnya yang setelah ditukar harganya sampai 100.000 dinar, mungkin setara dengan lebih dari 1 triliun rupiah. Satu kenikmatan yang luar biasa, meskipun diselingi dengan beberapa kesedihan. Tapi beginilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bagaimana orang-orang yang betul-betul memuncakkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ending yang sering kali tidak diduga-duga, tapi semuanya itu adalah ending-ending yang membahagiakan. Maka semuanya itu patut membuat kita terus bergumam, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ulhima rusdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah, satu kisah yang juga nyata dialami oleh seorang salaful ummah, seorang ulama besar dari generasi kedua umat Islam ini, yaitu generasi tabi'in yang hidup setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau adalah Urwah ibn Zubair, ponakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair memiliki 7 orang anak. Lalu suatu ketika beliau melakukan safar untuk ke istana kekhalifahan di wilayah Syam. Di saat itu beliau berangkat dalam kondisi yang sehat dengan membawa anaknya yang paling kecil yang konon bernama Muhammad. Sampai di sana, kemudian beliau di tengah perjalanan menjelang sampai di lokasi mengalami penyakit yang sangat parah.
penyakit yang setiap hari semakin bertambah menggerogoti salah satu kakinya sampai ke lututnya. Lalu sesampainya di lokasi, dokter didatangkan oleh khalifah. Kemudian dokter yang mengatakan bahwa mau tidak mau kaki ini harus diambil atau diamputasi. Lalu kemudian beliau menolak, tetapi setelah diperiksa hanya ada satu pilihan itu untuk menjaga kesehatannya. Akhirnya beliau menyanggupi hal tersebut. Lalu dokternya mengatakan bahwa prosesnya akan sangat meyakinkan. Maka prosesnya perlu dilakukan dengan pembiasan di mana Anda tidak sadar, yaitu dengan minum minuman keras. Seketika Urwah bin Zubair menolak. Saya sudah menolak minum yang haram selama sekian lama, maka sekarang pun aku menolaknya. Lantas kemudian beliau cukup dengan melakukan sholat atau melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah dipotong kakinya. Di saat itu beliau tidak sadar, tapi di balik peristiwa itu, di tempat di mana anaknya tadi menunggu, anaknya ditendang oleh seekor hewan ternak sampai meninggal dunia. Lalu pada saat Urwah bin Zubair bangkit, beliau melihat kakinya sudah hilang satu. Lalu beliau diberitahu bahwa anaknya pun sudah meninggal dunia. Satu peristiwa yang sangat memprihatinkan. Tapi tanpa berpikir panjang lagi dan secara spontan, karena memang sudah dididik sekian lama oleh generasi sahabat, oleh generasi terbaik dari umat Islam ini, beliau mengatakan, alhamdulillah, saya tadi datang dengan 4 anggota badan, saya datang dengan 2 tangan, saya datang dengan 2 kaki. Allah hanya mengambil 1, masih menyisakan 3 untukku. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan aku 7 orang keturunan, lalu yang diambil hanya 1 yang paling kecil. Allah masih menyisakan 6 keturunan untukku. Beliau mengatakan, wala ini betalita Allahumma wala ini betalita fala talama a'tait wala in abkhatta fala talama abqait. Ya Allah, mungkin engkau menguji diriku, tapi sekian lama engkau sudah memberikan afiat atau kesehatan kepadaku. Mungkin memang engkau mengambil salah satu kenikmatan dariku, tapi sekian banyak kenikmatan lain masih engkau sisakan untukku. Inilah pelajaran nyata, dan ini bukan dongeng ataupun cerita fiksi, tetapi peristiwa-peristiwa yang dialami langsung oleh generasi terbaik umat ini maupun para penerusnya. Dan kita pun sepertinya menjadi penerus dari mereka semua. Cerita yang tidak memerlukan teknologi tinggi, cerita yang tidak memerlukan fasilitas mewah untuk bisa kita melakukannya. Cukup dengan mengatur hati kita sendiri, cukup dengan menyadari bahwa dunia ini bukanlah puncak pengharapan, dunia ini bukanlah tempat kepuasan secara total. Dunia ini hanyalah tempat kita singgah, tempat bagaimana kita sebentar lagi akan meninggalkannya, lalu menghadapi alam akhirat yang abadi. Dunia ini memang dipenuhi oleh berbagai macam kesulitan. Dunia ini memang dipenuhi oleh berbagai macam tantangan dan cobaan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga keimanan dan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud di Musnad Imam Ahmad mengatakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan kenikmatan duniawi kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Dan ini terbukti nyata betapa banyak orang-orang kafir, orang-orang durhaka, bahkan orang-orang munafik yang terus-menerus diberikan kenikmatan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha la yu'til iman awid din illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak akan memberikan kenikmatan berupa iman dan berupa keberagamaan yang bagus kecuali memang kepada orang-orang yang dia cintai. Maka bersyukurlah kalau sampai detik ini kita masih memiliki keimanan. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih menjadikan kita sebagai orang-orang muslim yang berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk menebar kebaikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk masing-masing diri kita memiliki amalan andalan, apa yang kira-kira masih bisa kita andalkan sebagai passive income ketika kita sudah meninggal dunia. Entah itu berupa sedekah jariyah dari harta yang kita wakafkan, entah itu berupa ilmun yuntafa'u bihi, berupa ilmu yang kita ajarkan yang kemudian terus-menerus dimanfaatkan,
ataupun kita berkeluarga kemudian menghasilkan keturunan yang soleh, solehah, yang baik, waladin solihan yad'u lahu, yang insyaallah setelah kita meninggal dunia dengan fasilitas yang sudah kita sediakan kepada mereka, dengan pendidikan yang sudah kita rancangkan kepada mereka, dan dengan sebab bahwa kita yang melahirkan dan menurunkan mereka, mereka akan terus beramal soleh, termasuk kemudian mendoakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang betul-betul bisa mengikhlaskan niat dan agama kepadanya, orang yang betul-betul bisa memuncakkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan peristiwa yang terjadi di alam dunia maupun dalam urusan hukum-hukum agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghimpun kita pada pagi ini di lapangan yang semoga diberkahi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan menghimpun kita nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para anbiya, bersama para rasul, bersama orang-orang yang soleh, dan bersama para syuhada serta siddiqin, orang-orang yang sejati yang betul-betul mengatakan bukan hanya dengan lisannya tapi dengan seluruh gerak anggota badannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, tentu pelaksana itu semuanya sangat berat. Tentu pelaksana itu semuanya memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kesalahan. Maka di samping kita punya semangat untuk beribadah, kita juga perlu rajin-rajin beristighfar, karena dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengurangi beban-beban yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa menghapus rekening keburukan ataupun menjadikannya kalah dengan rekening kebaikan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ar-ridha wa lana fiha as-salah illa qadaitaha wa yassartaha lana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma ighfir likulli man lahu fadlan alaina wa ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al musabina wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makanin ya dzal jalali wal ikram. Wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardahu bil aqwali wal a'mali wal ahwali innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa sallama tasliman katsiran mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama pribadi dan juga mewakili Pondok Pesantren Mas Mambang dan keluarga besar Yayasan Kebangkitan Umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami mohon maaf lahir batin dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umat Islam dimanapun kita berada.